Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam kondisi sehat walafiat di tengah kondisi yang tidak menentu di masa COVID-19 ini. Semoga kita selalu ada di dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita akan meneruskan pelajaran di minggu kemarin mengenai pemetaan dan peta begitu ya. Di mana minggu kemarin dan 2 minggu kemarin kita mempelajari mengenai penginderaan jauh dan apa minggu kemarinnya lagi mengenai interpretasi citra. Kemudian saya ulas sedikit bahwa penginderaan jauh adalah suatu bentuk begitu ya, suatu bentuk uh, pengambilan gambar data dari permukaan bumi tetapi secara tidak langsung atau tidak menyentuh objek tersebut, sehingga memakai kamera atau memakai satelit, sehingga nanti hasil akhirnya adalah citra satelit dan foto udara. Kemudian diinterpretasi menggunakan interpretasi citra, di mana sudah kita bahas juga minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai pemetaan atau prinsip-prinsip dasar peta dan pemetaan. Oke, silakan untuk mempersiapkan dulu buku tulis geografi dan pulpennya, sehingga nanti apapun yang ada materi di video ini silakan untuk dicatat sebagai gambaran dan sebagai pengingat materi mengenai peta dan pemetaan. Ayo Bismillah kita mulai ya. Oke, di dalam materi ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar peta, di mana penginderaan jauh minggu kemarin sudah kita bahas, dan nanti sistem informasi geografis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar peta terlebih dahulu. Oke. Nah, apa aja yang akan kita bahas di dalam dasar-dasar pemetaan? Yang pertama itu tentu pengertian petanya terlebih dahulu. Kita akan bahas hari ini. Kemudian komponen-komponen peta atau apa saja sih yang ada di dalam peta. Kemudian jenis-jenis petanya, ada apa saja sih jenis-jenis peta, apakah semua sama atau berbeda. Pun yang ketiganya adalah proyeksi dan skala peta gitu ya. Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu peta ya. Mungkin kalian pernah melihat hal seperti ini, kemudian hal yang seperti ini, dan yang ketiga yang seperti ini. Nah, tentu yang manakah yang dinamakan peta? Oke, saya kasih waktu. Yang satu, dua, apa tiga? Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan peta adalah yang pertama. Nanti kita pelajari ya apa bedanya. Kemudian yang globe, mana satu, dua, atau ketiga? Nah, kalau globe yang kedua. Sedangkan yang ketiga namanya adalah atlas. Oke, jadi apa sih itu peta? Peta itu berbeda dengan globe. Kalau peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala dan menggunakan proyeksi dan digambar di dalam bidang dua dimensi atau bidang datar, begitu itu namanya peta. Sedangkan globe adalah gambaran permukaan bumi yang digambar menggunakan diperkecil dengan skala tetapi digambar dalam bentuk tiga dimensi atau dalam miniatur bumi seperti ini ya. Sedangkan atlas adalah kumpulan peta-peta yang dibukukan. Jadi kita sering nih waktu SD atau waktu kecil melihat peta-peta yang dibukukan seperti ini. Nah, ini namanya adalah atlas. Kalau peta adalah lembaran di dalam gambaran permukaan bumi. Oke, kita lanjut ke pengertian menurut para ahli. Menurut Erwin Rees, peta adalah gambaran pilihan dengan simbolisasi dan generalisasi dalam ukuran kecil dari bagian bumi yang sempit maupun yang luas, yang dinormalisasi dalam skala dan disimbolkan seperti terlihat dari atas dan ditambah lettering supaya jelas. Jadi menurut Erwin Rees adanya gambaran bagian bumi
mau yang kecil mau yang luas, tetapi ukurannya diperkecil begitu. Nah, kemudian dinormalisasi menggunakan skala dan apapun bentuk yang ada di permukaan bumi buatan manusia disimbolkan sehingga terlihat jelas dari atas dan ditambah lettering atau huruf-huruf supaya gambaran informasinya jelas. Itu menurut Erwin Reis. Oke, silakan untuk ditulis dulu atau dicatat dulu ya. Nah, kemudian menurut ICA atau International Cartographic Association, peta adalah gambaran konvensional yang dinormalisasi dalam skala. Biasanya dalam bentuk bidang datar dan dari data yang dipilih mengenai pemandangan abstrak yang berhubungan dengan permukaan bumi dan atau keadaan di dalam bumi. Nah, ini menurut Badan Cartographic Association atau Badan Internasional Pembuat Peta itu ya, Asosiasi Internasional Pembuat Peta, bahwa menurut mereka mendefinisikan peta adalah gambar konvensional yang dinormalisasi dalam skala. Jadi selalu ada kata-kata skala ya. Skala adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Jadi istilahnya diperkecil, tetapi bentuk dan jarak dan ukurannya sama gitu. Cuma diperkecil saja. Oke, kita lanjut. Menurut Aryono Prihandito, bahwa peta merupakan gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Nah, ini silakan untuk ditulis, yaitu gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu. Tadi skala ya, memperkecil gambaran di permukaan bumi, kemudian di gambarnya pada bidang datar atau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tadi globe, kalau 2 dimensi itu peta melalui sistem proyeksi tertentu. Apa sih itu sistem proyeksi? Nanti kita bahas ya. Tapi simpelnya proyeksi adalah penggambaran perubahan bentuk dari 3 dimensi, kan bumi 3 dimensi bulat, kemudian digambar dalam bentuk 2 dimensi. Nah, perubahan itu yang dinamakan proyeksi. Baik, kita lanjut ya. Jadi itu adalah gambaran atau penjelasan mengenai peta. Kemudian peta juga mempunyai syarat. Nah, jadi nanti misalkan ada pertanyaan, apa bedanya peta dan denah? Kan kita kalau misalkan menerima undangan nih, undangan nikah atau undangan apa gitu ya, sering melihat denah begitu ya. Nah, apa sih bedanya peta dengan denah? Nah, ini ada syaratnya. Kalau peta pertama harus konform, atau bentuk peta yang digambar harus sebangun dengan keadaan yang sebenarnya, atau si bentuknya harus sama begitu. Kalau misalkan di dalam kenyataan bentuk sekolah itu kotak, maka di dalam peta pun harus kotak. Kalau misalkan di dalam kenyataan jalannya adalah lurus misalkan, maka di peta pun harus lurus. Itu adalah konform. Beda dengan denah. Kalau denah asal orang paham mengenai bentukan di dalam denah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau peta harus bentuknya sama. Oke, yang kedua syaratnya adalah ekuivalen atau daerah atau bidang yang digambar di peta eh, apa namanya, harus setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya, atau apa namanya, bidangnya harus sama gitu ya. Kemudian atau luasnya harus sama, tetapi nanti diperkecil. Kemudian equidistant, yang ketiga adalah jaraknya di peta itu harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan, walaupun diperkecil dengan skala. Begitu. Jadi ada beberapa syarat di dalam peta, yaitu ada conform, ada equivalent, dan ada Oke, secara simpel yaitu conform yaitu bentuknya harus sama, equivalen luasnya harus sama, kemudian equidistant jaraknya harus sama, dan nanti dikalikan dengan skala. Jika tidak sama itu namanya nanti denah gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih fungsi dari peta? Satu, menunjukkan posisi dan lokasi kita atau lokasi orang lain atau benda lain di dalam kenyataan yang ditunjukkan di dalam peta. Oke, kemudian dua, memperlihatkan ukuran luas. Nah, kita ingin mengetahui luas suatu daerah, maka bisa dilihat di peta. Kemudian menggambarkan bentuk suatu objek di permukaan bumi, bisa terlihat di dalam peta.
Kemudian menyajikan potensi daerah. Contohnya misalkan potensi dari Pangalengan adalah teh begitu ya. Maka bisa dilihat di peta kawasan teh sebelah mana saja. Kemudian yang kelima ada alat analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan dari kebijakan atau kesimpulan dari fenomena yang berada di permukaan bumi yang dilihat dari peta begitu ya. Kemudian alat untuk mempelajari hubungan timbal balik fenomena geografi di permukaan bumi. Jadi contohnya misalkan di daerah A itu tropis, jika dilihat di permukaan bumi atau di dalam peta posisinya ternyata ada di lintang 0 di dalam khatulistiwa, maka tropis dan sebagainya. Maka fungsi peta mencakup keenam ini ya. Oke, kita lanjut. Adapun klasifikasi peta ya. Nah, klasifikasi peta. Nah, peta berdasarkan skala. Nah, sebelum masuk ke sini kita samakan dulu pengertian dari skala ya. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya misalkan jarak dari titik A ke titik B kalau pada jalan di kenyataannya adalah 5 meter misalkan atau 500 cm atau 5 meter, maka di peta itu digambarkan juga harus 5 meter, tetapi karena di peta itu kecil, maka dibuat skala. Nah, skala itu nanti akan dituliskan seperti ini, ada 1/100. Artinya 1 cm di peta, jika kita digambar di peta 1 cm, maka kenyataannya adalah 100 cm. Jadi pengecil perbandingan di benda atau jarak di dalam peta dengan jarak di kenyataan nya begitu ya. Nah, berdasarkan skala peta dibedakan menjadi 5, yaitu ada skala kadaster, yaitu skala dari 1/100 sampai 1/5000 begitu ya. Adapun skala besar, skala 1/5000 sampai 1/250.000. Biasanya kalau skala kadaster ini skala tingkat desa, gitu ya, skala untuk menggambarkan desa, kecamatan. Kalau skala besar ini bisa sampai menggambarkan satu kota, gitu ya. Kemudian kalau skala sedang biasanya provinsi, gitu ya. Kemudian skala kecil, skala 1/500 sampai 1 juta, biasanya region, Asia Tenggara misalkan atau lain sebagainya. Kalau geografis ini biasanya skala untuk menampilkan banyak benua gitu ya, banyak benua. Skala lebih dari 1/1 juta atau menggambarkan satu bumi di dalam satu peta. Maka itu adalah peta berdasarkan skala, ada 5 ya, kadaster, besar, sedang, kecil, dan geografis. Oke, kemudian ada peta berdasarkan isinya. Jadi isi peta itu ada apa saja. Nah, ini bisa diklasifikasikan. Yang pertama ada namanya peta umum. Adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi secara umum. Contohnya peta dunia, kemudian peta korografi, peta rupa bumi, dan peta topografi atau peta kemiringan peta ya kemiringan lereng dan sebagainya ya. Maka peta umum itu adalah peta yang menggambarkan keadaan permukaan bumi. Adapun yang kedua peta khusus atau peta tematik, yaitu peta yang menggambarkan kenampakan tertentu saja atau peta khusus untuk suatu hal begitu. Contohnya misalkan ada peta curah hujan, peta penggunaan lahan, peta politik, peta pariwisata, peta geologi. Kalau ini adalah peta potensi banjir, itu yang merah adalah tinggi banjirnya, yang kuning rawan kerawanan banjirnya menengah dan sebagainya. Kalau saat ini di musim pandemi ini mungkin kita sering melihat peta persebaran suspek corona misalkan dan sebagainya. Itu termasuk peta khusus atau peta tematik gitu ya. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen peta. Ada apa saja sih di dalam peta? Di dalam peta yang pertama itu ada judul atau judul peta. Nah, judul peta mencerminkan isi sekaligus tipe peta. Penulisan judul biasanya di bagian atas tengah peta. Contohnya seperti ini. Di sini ada peta Provinsi Bali. Maka ini tulisan peta sampai Bali ini adalah judul peta gitu ya.
Kemudian di sini pun ada contoh Pulau Sumatera, bawahnya peta wilayah administrasi atau peta wilayah administrasi Pulau Sumatera, maka itu namanya judul peta atau komponen yang pertama. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Cukup mudah untuk melihat judul peta, lihat saja bagian paling atas, paling besar biasanya, dan itu merupakan mencerminkan isi dari peta tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke komponen yang kedua. Nah, komponen yang kedua di dalam peta tentu ada skala gitu. Nah, apa itu skala? Skala adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Skala ditulis di bawah judul peta atau di bawah legenda. Nah, kita lihat ya contoh dari skala. Skala ada beberapa jenis, ada 3. Ada skala numerik atau angka, dinyatakan dengan angka atau bilangan pecahan. Contohnya ini, 1,2 atau dibacanya 1/200.000. Artinya adalah 1 cm pada peta. Jika kita menarik eh, penggaris begitu ya, diukur dari di dalam peta begitu. Kemudian ukurannya 1 cm ternyata di peta, maka kenyataannya adalah 200.000 cm atau 2 kilo pada jarak kenyataannya. Nah, itu adalah skala numerik. Oke, yang kedua adalah skala grafis, dinyatakan dengan gambar atau garis. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya misalkan ada 0 sampai 1, maka 1 cm di peta sama dengan 5 km kenyataannya. Atau 4 cm di peta sama dengan 20 km kenyataannya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, namanya skala verbal. Ini dinyatakan dalam tulisan, contohnya 1 cm sama dengan 1000 meter. Maka 1 cm pada peta sama dengan 1000 meter di permukaan bumi. Menurut saya ini mudah ya, terlihat di dalam contoh, dan nanti pun misalkan di dalam peta contohnya seperti ini. Ya, kalian melihat peta. Nah, di dalam ini peta Sukamulya misalkan ya. Kita lihat komponen-komponen yang ada. Nah, ini adalah peta Sukamulya, kemudian skalanya. Nah, 1/25.000, maka artinya adalah 1 cm di dalam peta. Jika kalian ini pakai penggaris 1 cm, artinya adalah 25.000 cm pada kenyataannya, atau 25 atau 250 meter kenyataannya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Dalam peta pun ada namanya orientasi atau arah utara. Berfungsi sebagai penunjuk arah. Pada umumnya arah utara ditunjukkan oleh tanda panah ke arah atas peta seperti ini ya. N itu utara, S selatan, E itu timur, W itu barat. Biasanya ukuran peta adalah seperti ini. Dalam peta biasanya ada orientasi utara. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini US utara sebenarnya. Oke. Nah, anak-anak, untuk komponen yang keempat di dalam peta namanya adalah garis astronomi. Apa sih itu garis astronomi? Yaitu garis hayal yang mengelilingi bumi. Terdiri dari garis lintang dan garis bujur atau meridian ya. Berfungsi untuk menentukan letak atau lokasi pada peta. Nah, ini kita lihat di dalam peta di atas. Ini ada garis-garis hayal. Kalau yang dari kutub utara ke kutub selatan, ini namanya adalah garis bujur. Sedangkan yang melintang melingkari bumi atau yang dari kiri ke kanan ini namanya adalah garis lintang. Nah, kedua garis ini, garis lintang dan garis bujur disebut garis astronomi, gitu ya. Kita lanjut ke yang kelima. Oke. Nah, yang kelima namanya simbol peta atau tanda gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya ada hotel, airport, kemudian ada tempat berenang, telepon, toilet, dan sebagainya. Jika kalian misalkan buka Google Maps atau mau pesen Grab, suka ada tuh tanda bulan, nah itu masjid, nah itu namanya simbol. Itu contohnya seperti yang ini ya, saya kasih tunjuk contohnya. Nah, ini adalah simbol-simbol saja seperti ini nih.
Nah, seperti ini kotak dua ini, kemudian ini dan sebagainya. Nah, ini apa sih? Pengen tahu. Nah, ini adalah simbol-simbol ya, yang hitam-hitam ini. Kemudian yang warna-warna ini juga sama simbol juga ya. Oke, itu untuk mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Nah, menurut bentuknya simbol ada tiga. Simbol titik, yaitu menyajikan tempat atau data posisional misalnya kota, gunung, dan bandara. Contohnya misalkan simbol titik seperti ini nih. Nah, Gunung Tugu pakai titik. Nah, itu namanya simbol titik. Gunung Bubut pakai titik. Kemudian Citungku ada titiknya juga. Nah, itu adalah simbol titik ya. Nah, ini simbol titik ya, bangunan titik, kemudian gubernur, kantor pemerintahan. Nah, yang seperti ini adalah simbol titik, polisi, sekolah dan sebagainya. Kemudian ada simbol garis melambangkan sungai, jalan, dan batas wilayah administrasi. Nah, ini nih, yang warna merah ini, yang panjang. Nah, ini namanya adalah jalan, begitu ya. Kemudian yang warna biru, biru ini nih. Nah, ini adalah sungai. Maka namanya adalah simbol garis. Adapun simbol area melambangkan danau, pemukiman dan area pertanian dan hutan. Contohnya yang ini nih, yang warna kuning ini menjadi sebuah area atau kawasan, ini adalah ladang. Sedangkan yang warna oranye ini namanya adalah pemukiman. Ini namanya area atau simbol area. Oke. Nah, yang keenam namanya lettering atau penulisan. Nah, ini berfungsi untuk memperjelas arti dari simbol yang ada. Macam-macam penggunanya itu objek hipsografi ditulis dengan huruf cetak tegak berwarna hitam seperti ini Kabupaten Sumedang atau Kota Cilegon, Kabupaten Subang. Itu hipsografi. Adapun objek hidrografi ditulis dengan huruf miring berwarna biru seperti Laut Jawa, Sungai Citarum dan sebagainya. Kita lihat ya. Hipsografi. Nah, ini Sungai Cikawao itu ya warna biru untuk menunjukkan air. Oke. Kemudian ada warna peta. Digunakan untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberikan kualitas atau kuantitas simbol di peta dan untuk estetika peta. Contohnya seperti ini hijau untuk tanaman, kemudian kuning untuk ladang, biru untuk air dan sebagainya. Oke, kemudian ada legenda yang kedelapan atau bagian peta yang memuat keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Legenda dibuat untuk memudahkan pemakai peta dalam membaca peta. Contohnya ini, misalkan kita lihat, ini kan simbol yang warna, nah ini simbol kotak atasnya huruf U gitu. Nah, kita tidak tahu apa sih itu. Kita lihat di sini. Nah, ini namanya adalah legenda. Kita lihat yang warna U itu apa gitu ya. Nah, itu adalah masjid. Maka keterangan-keterangan ini namanya adalah legenda. Oke, paham ya? Kemudian ada garis tepi peta untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomi secara beraturan dan benar pada peta. Contohnya ini, yang warna hitam nih. Maaf. Itu adalah atau ini nih. Nah, garis ini adalah garis tepi peta. Adapun 10 lembaga pembuat peta, referensi dari mana data peta diperoleh. Contohnya kalau ini, nah ini ya, ada dari Bako Surtanal, membuat peta. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Kemudian ada tahun pembuatan peta, ditulis di bawah. Oke, biasanya ada di sini nih. Nah ini tahun 2000 dibuatnya. Kemudian insert, peta kecil yang disisipkan di peta utama. Nah ini adalah insert, untuk melihat petanya ada di mana. Oke. Nah, anak-anak untuk hari ini mengenai apa namanya untuk pemetaan, saya rasa sudah cukup. Untuk jika ada pertanyaan silakan untuk menanyakan di grup WhatsApp ya. Tetap sehat, kemudian selalu jaga jarak, kemudian memakai masker dan selalu cuci tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.